Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan bus Transjakarta bagi beberapa kelompok masyarakat. Bukan hanya penghuni Rusunawa seperti yang telah berjalan beberapa waktu belakangan, tapi juga tenaga kontrak Pemprov DKI dan masih banyak lagi. Dengan semakin banyak masyarakat yang mendapat layanan bus Transjakarta gratis, harapannya semakin banyak pihak yang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pemprov DKI Jakarta juga terus menambah jumlah armada Transjakarta dan meningkatkan layanan. Berikut laporan reporter Faizin Adi dan juru kamera Suryaman. Mulai Senin 17 Oktober ini, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan layanan bus Transjakarta bagi beberapa kelompok masyarakat. Mereka adalah PNS dan pensiunan PNS di Pemprov DKI Jakarta, tenaga kontrak di Pemprov DKI Jakarta, pemilik kartu Jakarta Pintar, penghuni Rusunawa, dan juga karyawan swasta tertentu. Mereka syaratnya adalah harus memiliki kartu Jakarta Combo yang dikeluarkan oleh Bank DKI Jakarta. Dan jika belum memiliki, mereka bisa mengurusnya di beberapa kantor kecamatan yang telah ditunjuk. Untuk karyawan swasta yang menikmati layanan ini adalah mereka yang sistem penggajiannya melewati Bank DKI dan dengan gaji maksimal 3,1 juta rupiah. Dan selain itu, layanan gratis bus Transjakarta ini juga bisa dinikmati oleh warga di Kepulauan Seribu, penerima beras miskin se-Jabodetabek, kelompok difabel, veteran, dan pemegang kartu KTP DKI untuk kelompok masyarakat lansia. Diharapkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menikmati layanan gratis bus Transjakarta ini, maka makin banyak pula masyarakat yang beralih ke transportasi umum. Dengan demikian diharapkan kemacetan di Jakarta sedikit demi sedikit bisa dikurangi. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya dengan menambah jumlah bus Transjakarta dan juga meningkatkan kualitas layanannya. Faizin Adi, Suryaman, Berita 1, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak khusus Rusunawa, Marunda, Jakarta Utara. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Tika Harahap di Marunda, Jakarta Utara. Friendly, bagaimana jalannya peresmian terhadap RPTRA Marunda? Ya, Egan, jalannya peresmian RPTRA Marunda Cilincing, Jakarta Utara terbilang cukup ramai. Tadi kami melihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang tiba di RPTRA ini langsung disambut begitu antusias oleh masyarakat. Terlebih lagi Gubernur DKI Jakarta Ahok yang tadi didampingi oleh salah satu selebriti tanah air, Sophia Latjuba, yang kita ketahui dalam waktu dekat akan menjadi juru bicara Ahok dalam Pilkada 2017, semakin menambah ramai suasana di RPTRA ini. Dan dengan diresmikannya RPTRA Marunda Cilincing Jakarta Utara ini, tercatat sudah ada sekitar 59 RPTRA yang telah diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, di mana akan ada sekitar 120 lebih RPTRA yang akan ditargetkan selesai pada 2016 ini. Dan RPTRA yang berada di tanah yang dibangun di atas tanah seluas 1.467 meter persegi ini dibangun melalui dana CSR. RPTRA yang berlokasi di Rusunawa, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini juga memiliki sarana indoor dan juga outdoor. Untuk sarana indoornya sendiri, di RPTRA ini disediakan ruang serbaguna, ruang laktasi, ruang konseling dan pelayanan, serta ruang perpustakaan. Sementara untuk fasilitas outdoornya sendiri tersedia fasilitas seperti amphitheater, area bermain anak, lapangan futsal, lapangan basket, dan jalur refleksi dan toga. Tadi kami juga sempat melihat Ahok sempat bercengkrama dengan anak-anak yang ada di Rusun Marunda ini dengan ikut bermain futsal dan juga bermain basket. Ia tadi berpesan kepada seluruh warga yang tinggal di Rusun ini untuk menjaga berbagai fasilitas yang ada di RPTRA ini ataupun di Rusun ini, dan berharap nantinya dengan adanya RPTRA ini dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kualitas dari SDM anak-anak yang ada di warga Rusun ini. Egan. Friendly, selain fasilitas ruang terbuka bagi anak, apalagi fasilitas yang diberikan terhadap warga?
Ya kan, selain beberapa fasilitas yang tadi saya sebutkan, rencananya juga Pemprov DKI Jakarta akan mendukung warga Rusunawa, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara ini untuk bercocok tanam, di mana nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membiayai seluruh ataupun memodali masyarakat warga di sini untuk membeli pakan dan juga bibit untuk bercocok tanam seperti ikan lele ataupun bercocok tanam hidroponik begitu. Dan rencananya nanti proses dari kerjasama ini akan menghasilkan 8:20, di mana nanti hasil dari kerjasama tersebut akan diberikan kepada masyarakat sebanyak 80% dan 20%-nya lagi akan diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan berencana membuat lapangan sepak bola di Erpetra ini, di mana kita ketahui saat ini di Erpetra Rusunawa Marunda ini hanya tersedia lapangan futsal dan juga lapangan basket. Ini tentunya diharapkan bertujuan untuk memberikan ataupun meningkatkan prestasi bagi anak yang ada di Rusunawa ini untuk lebih giat lagi untuk melakukan ataupun berprestasi dalam bidang olahraga. Dan selain itu, melalui kebijakan Sister City yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, rencananya juga anak-anak yang berprestasi dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, akan disekolahkan ke luar negeri. Dalam hal ini adalah Valencia, yang merupakan salah satu kota yang menjalin hubungan Sister City dengan Pemprov DKI Jakarta. Dan ini tentunya diharapkan kembali lagi untuk membuat anak-anak Indonesia lebih berprestasi dan dapat membanggakan Indonesia, khususnya di bidang sepak bola. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah warga di Rusun Marunda ini nantinya akan diberikan keleluasaan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memilih klaster ataupun tempat tinggal mereka di Rusunawa ini bersama keluarga dan juga tetangga semula mereka di tempat mereka berasal. Karena kita ketahui sebelumnya untuk menempati Rusunawa ini harus melalui sistem pengundian, di mana masyarakat yang mengundi nanti sangat dimungkinkan untuk berpisah dengan saudara ataupun keluarga mereka di tempat mereka berasal. Untuk sementara, demikian Egan yang dapat kami laporkan langsung dari Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kembali ke studio. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan ruang publik terpadu ramah anak Erpetra Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa 18 Oktober 2016. Erpetra Rusun Marunda ini dibangun di atas lahan 1.200 meter persegi dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong yang kini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lapangan futsal, amphitheater, ruang perpustakaan, PK kamar, ruang laktasi, ruang serbaguna, toilet untuk difabel, dan fasilitas pendukung lainnya. Erpetra sendiri dirancang agar ramah bagi semua tingkatan usia. Dengan demikian, semua anggota keluarga bisa memanfaatkan Erpetra secara bersamaan dan bisa bersosialisasi dengan warga lainnya. Erpetra ini konsepnya bukan taman sebetulnya. Erpetra ini ada konsepnya. Setiap rumah tangga itu mempunyai kesusahan masing-masing. Karena itu setiap anggota rumah tangga ini mempunyai kesusahan masing-masing, dia butuh teman untuk saling berbagi dan memperhatikan. Nah, dia butuh komunitas ini, butuh tempat. Nah, tempat ini untuk siapa? Taman ini, tempat bermain ini, tempat bernaung ini harus ramah dari yang hamil sampai yang lansia. Jadi ini sehingga seluruh keluarga betah main di taman yang sama. Baik kita gunakan pemetaan sosial menggunakan universitas. Kalian baca aja, search di Google, ada nggak konsep Erpetra seperti yang kami lakukan? Nggak ada. Ini orisinir dari pertemuan kita ciptakan. Bahkan ini lagi diperlombakan di negeri Guangzhou internasional.
Mungkin Desember kalau diumumkan, mungkin DKI mudah-mudahan juara. Kalau soal penghematan energi, DKI sudah dapat piagam langsung dari PBB, Sekjen PBB. Saya utus Pak Deputi Oswald untuk ke Kolombia. Dari Jakarta Utara, Agung Supriyanto memberitakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menghadiri peresmian gerakan serentak empati layanan paspor di kantor imigrasi seluruh Indonesia dan launching inovasi pelayanan publik Kanwil DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 17 Oktober 2016. Peresmian layanan dilakukan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamonangan Lauli. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berharap DKI Jakarta sebagai etalase transformasi pelayanan publik di Indonesia. Salah satu pelayanan publik tersebut yakni pelayanan paspor. Dengan kerjasama ini, maka pelayanan terhadap publik akan semakin baik, terutama untuk memberantas praktek pungli. Lebih lanjut, Basuki menambahkan agar kantor imigrasi lebih ketat dalam mengawasi keberadaan orang asing di Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga dihimbau untuk menerima pihak Kemenkumham jika ingin bersosialisasi terkait pelayanan publik melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Memang kami harapkan Jakarta ini menjadi sebuah etalase yang mempertontonkan transformasi pelayanan publik. Saya kira dengan pelayanan paspor seperti ini, dengan inovasi yang dilakukan dari Dirjen Kumham DKI, ini sejalan. Saya katakan kepada Pak Menteri ini sangat mendukung kami. Tergabung seperti ini, saya kira kita akan semakin baik melayani masyarakat, terutama yang bebas punglinya. Dan kita juga berharap imigrasi juga memang dengan sistem baru akan lebih ketat lagi. Karena kita temukan banyak orang asing juga boleh buka usaha di Jakarta. Karena kita agak kebingungan juga untuk mendeteksi atau menindak. Nah, dengan kerjasama ini, kami terbuka apakah memakai PTSP kami, kantor kami untuk menyebarkan informasi, atau memasang iklan juga di bus-bus kami atau di LED. Kami memiliki data 30% dari seluruh LED di Jakarta bisa kita pakai secara gratis untuk mempromosikan apa saja. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Adi Alfian memberitakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam pengembangan bidang ekonomi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 17 Oktober 2016. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Edi Kuntadi bersama Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP Edi Junaidi dan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan atau KUMKMP Irwandi. Nantinya kerjasama yang akan berjalan selama 2 tahun ke depan ini bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah dan perdagangan. Sedangkan untuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP sebagai upaya sinergi pengembangan sistem informasi dalam rangka pendataan potensi dunia usaha di DKI Jakarta. UMKM ini bagaimana harus betul-betul kerjasama dengan baik. Kami modal bisa berikan tempat usaha bisa diberikan, sehingga kita bangun banyak press untuk pasar masing-masing. Maka kita mulai melatih untuk tadi kita mau mendorong semua yang tinggal di rumah susun itu menjadi hukum dasar. Dan kita harap kerja-kerja industri bisa latih di sana, tempat kami sediakan, bapak ibu daripada bikin training center biaya besar, kirim mesin latih orang kami yang cocok ada ambil, yang cocok yang ditinggal.
Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.